wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengnia Cynthia dari kelas A2 PGSD Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 210600213. Di sini saya akan mengulas tentang sumber dan media belajar berbasis IT. Nah, teman-teman di sekolah dasar tentunya di zaman sekarang perlu adanya teknologi informasi. Maka dari itu, mari kita simak teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Teman-teman, inovasi pembelajaran merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Dalam berinovasi untuk kemajuan pendidikan melalui pembelajaran di SD, maka digunakanlah sebuah teknologi dan informasi atau yang disebut dengan ICT. Mengapa dalam inovasi pembelajaran memerlukan sebuah teknologi atau ICT? Karena peran ICT dalam berinovasi adalah sebagai peningkatan proses pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan inovasi yang dikembangkan dapat terkembangkan secara luas melalui kemudahan tersebut. Dengan itu, pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar akan terus berinovasi seiring berkembangnya kebutuhan dalam pembelajaran. Nah, di dalam inovasi pembelajaran di SD diperlukan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan komputer dan laptop. Yang kedua, smart television. Yang ketiga, smartphone. Dan yang keempat adalah PowerPoint atau Google Workspace. Setelah kalian mengenal ICT dalam pembelajaran di SD sebagai sumber inovasi pembelajarannya, nah, dalam ICT yang digunakan tersebut harus mengandung atau memerlukan isi yang disebut dengan multimedia. Apa itu multimedia? Multimedia merupakan gabungan dari kata multus dan medium. Multus atau multi memiliki arti banyak atau lebih dari satu, sedangkan medium, media, merupakan arti dari kata perantara. Jadi, multimedia merupakan perantara atau alat penyampaian yang lebih dari satu. Di multimedia terdapat beberapa bentuk, yaitu berbentuk suara, gambar, dan teks. Adapun jenis dari multimedia dibagi menjadi 3, di antaranya 1. Multimedia interaktif, yaitu bisa digunakan dengan pengontrol dan biasanya berbentuk gambar atau teks. Yang kedua, multimedia linear, multimedia yang digunakan tanpa pengontrol seperti TV dan video. Yang ketiga, multimedia hiperaktif, multimedia yang biasanya berbentuk link seperti web. Nah, adapun komponen penting yang harus ada dalam sebuah multimedia adalah 1. Memiliki peralatan yang dapat berinteraksi langsung. Kedua, memiliki sebuah media yang dapat menghubungkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, memiliki navigasi sebagai panduan. Dan yang keempat, harus tersedia tempat bagi pengguna untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi yang didapat. Kemudian, apa aja sih pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di sekolah dasar? Pemanfaatan multimedia digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, kebutuhan yang dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, motivasi siswanya. Yang kedua, kondisi sosial. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, pendidikan dalam keluarga. Yang kelima, situasi pembelajaran. Yang keenam, kurikulum. Dan yang ketujuh adalah faktor dari gurunya tersendiri. Nah, selain itu, pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah memiliki peran yang mempengaruhi siswa dalam peningkatan berinteraksi, peningkatan minat siswa, dan peningkatan penyerapan materi yang mudah tersampaikan. Sehingga multimedia dalam pembelajaran dapat menghadirkan kesegaran dan variasi dalam pengalaman belajarnya, mempermudah imajinasi dan partisipasi yang mendorong materi pelajaran menjadi bermakna, dan kejelasan sebuah makna dari mata pelajaran tersebut mampu mencapai tujuan belajar siswa. Tahukah kamu bahwa multimedia memiliki dampak yang besar dalam sebuah proses pembelajaran? Nah, apa aja sih dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran? Pengimplementasian multimedia berpengaruh pada pembelajaran karena berperan pada beberapa faktor, di antaranya
desain dan konten yang mudah ditemui, penggunaan metode pengajarannya, karakteristik peserta didik, lingkungan belajar yang diakses. Nah, selain faktor-faktor, multimedia juga berdampak terhadap media pembelajaran, yaitu dapat menghasilkan sebuah pembelajaran berbasis tutorial informasi, melatih kemahiran dan memperkuat konsep yang dipelajari, memberikan pengalaman melalui simulasi, dan menyediakan suasana yang menarik. Dampak dari implementasi multimedia ini juga mencakup pada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan tersebut diantaranya berfokus pada siswa yang mampu belajar sesuai dengan skill yang dimilikinya dan beradaptasi dengan multimedia yang diaplikasikan, menambah pengetahuan, serta multimedia yang tidak terbatas. Sedangkan kekurangan multimedia adalah bergantung pada desain yang bila kurang bagus maka tidak bisa digunakan dalam pembelajaran. Aspek kelayakan perangkat untuk multimedia tidak sama dan minimnya kemampuan menguasai. Kemudian, bagaimana sih ICT dalam media pembelajaran dikembangkan? ICT pada proses pembelajaran sudah menjadi peran utama dalam perkembangan pendidikan. Maka ICT dalam pembelajaran sudah memiliki urgensi, di antaranya bahwa ICT sebagai gudang ilmu, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen, dan infrastruktur pendidikan. Dengan adanya urgensi tersebut, maka pengembangan media berbasis ICT adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan proses belajar harus memiliki tujuan sasaran, dimulai dari silabus, metode pengajaran, jadwal pembelajaran, tugas, daftar referensi atau bahan bacaan, profil dan kontak pengajar. Yang kedua, akses sumber belajar atau referensi memiliki kemudahan untuk bahan presentasi, contoh ujian yang lalu, bahan pengerjaan tugas, artikel dalam jurnal online, dan situs bacaan lainnya. Yang ketiga, untuk komunikasi dalam kelas yang meliputi diskusi, pengumuman yang menyediakan informasi tugas, tenggat, maupun perubahan jadwal. Dan yang terakhir adalah sarana untuk melakukan sharing file atau kerja kelompok. Nah, sekian yang bisa saya ulas tentang sumber media dan media belajar berbasis IT. Lalu bagaimana sih tanggapan atau jawaban dari para guru-guru dari kelas rendah dan kelas atas? Yuk kita simak. Materinya bisa menggunakan teknik informasi yang semacam UPS yang paling banyak ya, pengetahuan teknologi, terus materi-materi pembelajaran kita belajarnya dari usia itu biasanya paling banyak di YouTube ya, menggunakan anak-anak dari yang pasti pas kayak gitu ya, kalau misalnya bisa PPT juga gitu. Soalnya kan anak-anak lebih melalui PPT ya, melalui siaran itu biasanya ratingnya lebih meningkat daripada kita kayak gitu di pelajaran bahasa Indonesia. ya. Kalian bagaimana sih cara ibu buat mengevaluasi cara melakukan pelajaran seni budaya gitu dan informasi yang mau dipelajari? Untuk sesuai Kalau bagaimana ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? ya sama sih seperti itu ya, temanya apa, terus kalau misalnya kan anak sukanya itu tadi ya sudah lebih mendengar dan video ya menggunakan video. Kalau misalnya anak lagi ini menggunakan gerakan ada gerakan yang ada dengan cara permainan. Jadi kalau misalnya materinya berarti kita harus mencari informasi sesuai dengan materi tersebut gitu ya. Ya, pasti kalau kelas ini pasti sesuai dengan kelasnya gitu. Pasti dengan kelasnya informasi kita sesuaikan aja lah gitu. Pasti pada dengan kelasnya gitu ya. Kita pasti lebih banyak yang lebih belajar pasti ada bermain. Karena kalau kelas atas Caranya yang mudah digunakan banyak dan mudah dimengerti. kalau kan anak lain ya gitu kan tetap berpikiran belajar
itu kita bisa Tapi menilai menggunakan anak menyerap atau PPP tidaknya. udah kita susun dulu. Jadi misalnya kita PPP itu ngapain nih di PPP nih? Kebutuhannya apa nih? Mau bikin materi apa? Ya dari situ kita apakah dari YouTube, apakah bikin PPT, apakah bikin mainan disesuaikan dengan usia kalau biasanya termakan pakai lalu bagaimana cara ibu merencanakan materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis bisa IT? nggak kita ikutan ya Bu? Yang Kita pasti coba. sebelumnya Memang tidak pakai pasti yang akan buat melihat kayak aplikasi materi apa yang disampaikan. Kalau Kita di kelas membuat medianya, merancang dan sebagainya. Ya nggak ada maksudnya. siapkan Aplikasi dengan menyesuaikan aplikasi materi paling yang tadi. Kita ini materinya ini baru kita membutuhkan tapi kayak kuis gitu ya kita dari diri sendiri bukan di kelas 4 nih karena di sekolah itu kan teman-teman belum membolehkan anak membawa HP. untuk media-media Jadi kalau misalnya itu ya itu kalau misalnya ada kegiatan apa paling nonton bawa laptop sendiri. Anak-anak nggak boleh kita yang bawa laptopnya. Kalau anak nggak boleh menggunakan itu. Kalau kalau di kelas pasti di perencanaan itu sih kalau di kelas satu model aplikasinya soalnya takutnya kan namanya ada pasar persiapan dulu pasti itu. Oke, fokus ya itu paling tempat kecilan. Lalu bagaimana cara ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di siswa gitu? Memang sih setiap kelas pastinya Iya. karakternya beda-beda. Iya. Ada anak yang Kalau krisis mah belum pernah cuma video dan karena kan kalau ya kita untuk bisa merangkusin kita agak mungkin udah pakai siapa kan jadi kita kan meminimalisir nggak ada ya misalnya anak suruh yang bawa aja seperti gitu. bagaimana penanganannya itu Terus gimana sih cara ibu bagaimana buat menangani kriteria apa ya penggunaan dalam pembelajaran menggunakan teknologi informasi itu kan beda-beda di siswa, tapi bagaimana sih biar bisa bacanya jadi penggunaan kalau caranya gimana kita di kelas aja ya pasti semua anak dengan berbagai teknologi apapun dengan karakter anak yang berbeda nanti deh soalnya beda-beda ya ada yang cepat ada Kalau yang di sekolah kan tidak boleh kita handphone ya gitu. Jadi kalau di rumah kan ada di rumah yang sama visualnya gambar gitu berbentuk video atau gambar, tapi ada juga anak yang nggak suka. Lalu bagaimana sih cara ibunya untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa sama kebutuhan khusus? bisa memang tidak bisa disamakan. Bagaimana cara ibu untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Lalu bagaimana cara ibu untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan siswa? laptop mereka udah Ini nih langsung menyesuaikan ya. ya emang Kebetulan juga di kelasnya nggak ada yang tidak bisa menjamin semua anak tapi biasanya juga yang anak bersih itu harus kayak malas kalau dia udah teknik teoritis ya kita pasang laptop yang itu pastinya iya dia ikutan duduk memastikan biasanya ada aktif nggak mau kolaborasi antara dia nggak mau diem dengan kelas harus ada ngelakuin videonya videonya harus semuanya dari teknologi tapi sebagainya jadi ada saatnya materi yang membutuhkan itu ada saatnya materi teknologi Ada nggak sih yang kayak ada yang menyerang materi, ada yang tidak? yang ada ekstra ya kalau terus ekstra pelajaran pasti ada apa ya yang membutuhkan itu mungkin yang cepat-cepat gitu yang sebenarnya mereka bisa wajib lama prosesnya yang lama dia beda-beda yang berbeda-beda tingkat pemahamannya kan ada yang bisa ya Bagaimana cara ibu memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? yang memang mahir dalam itu ya jauh jauh harus bisa gitu tapi kalau yang belum masih mau ya tadi gitu kapasitas ya ya mereka cuma nonton tapi nggak kadang nggak semua anak kadang handphone Iya. yang punya
tapi akan lebih lebih baik sih mereka menonton melihat secara langsung daripada kita benar-benar lebih baik lebih menyerawang-wang gitu. Hanya membayangkan kalau kita cara nonton kan mereka ada visualnya gitu. Iya ya begitu langsung kelihatan. Tapi kalau nonton tapi kan tidak menyerap materi bahwa belum dikasih tapi kan dari orang tuanya juga. Terus latar belakangnya ada yang sudah diberikan menyimak Iya. dengan Itu mau kembali lagi ke kemampuan anak punya teman-temannya. Jadi kadang mereka bisa kayak namanya nggak tahu mana cuma kadang gitu ya. punya kita aja mungkin Mungkin itu juga bisa juga dari tapi dampak kendalanya karena di sekolah kita sekolah negeri kan ya negeri itu siswanya yang anaknya mungkin di rumah jarang diperhatikan gitu kan. Kalau di kelas saya juga ada emang mau guru ngomong nemenin ya dia diam jadi sebetulnya tapi kosong gitu nggak maksudnya nggak ganggu terus dia kayak nyimak tapi kalau ditanya nggak ada yang masuk terus kita setelin video juga iya dia tapi kita kalau misalnya tapi ya nyangkut gitu tapi apa ada dampak dari juga sudah banyak sekarang yang di pembelajaran juga terlalu berat tapi pakai kayak yang ada apa ya nggak pakai HP sendiri kalau iya masih bareng-bareng gitu ya kayak kita kamu aja iya sama kayak itu muncul komputer kayak gitu aja yang mungkin mereka maksimal mungkin seukuran mereka lah beda ada yang beda. Kayak kemarin ya Lalu media berbasis IT apa saja yang pernah Ibu gunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? yang pesantren kilat YouTube. Iya. Nabi kita kan berdiri pesantren kilatnya. Jadi hari Senin kelas 1, kelas hari Selasa kelas 2. Nah, yang kelas yang lainnya di masing-masing kelas. Jadi kita setelin kisah Nabi Ibrahim gitu. Ya. Ya kalau yang biar lebih menarik dia seperti kita evaluasi coba tadi cerita tentang apa seru kan dia ya kan ceritanya yang itu tadi ceritanya Nabi siapa gitu jadi lebih Menurut Ibu, apa saja contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? mungkin ada anak yang mencari permainan yang mau digunakan dengan jadi kan jangan jadi apa sih nggak mungkin kami selalu menggunakan permainan kan masih kita menggunakan gitu kan ada nanti yang juara satu juara kedua tiga itu jadi melihat tapi tidak menyerap mungkin lebih mencerahkan dia seperti itu mereka tuh pasti senang banget jadi kita kan ada ini ya mungkin selalu sedih ada berbagai cara jenis kulit gitu ya bisa terus ikutin gaya belajar dia tapi anak lain juga ada tapi kalau misalnya dalam permainan ya oke berarti gaya belajarnya kinestetik ya kinestetik banget ya berarti dia dengan cara bergeraknya kalau dia Iya, nggak pasti. masuk ya pikirannya mana ya jadi di kelas sama kasih juga sama iya nggak jauh ya Iya. tapi kan cara mencari jawaban kasih teknologi informasi itu dengan menggunakan di kelas tapi kalau yang permainan di Woodwall yang paling sering banget itu selain itu ada yang sering digunakan Iya, kalau kelas bawah ya gitu kalau permainan kalau yang ke laptop proyektor ya mainan hanya itu kan jadi yang ininya yang sendiri permainan dan proyek Apa yang menjadi hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang oleh kadang Ibu? selain itu kan mereka berbasis diferensiasi gitu kelompok kalau kelompok mengerjakan kelompok di kelompok-kelompokan mengerjakan tugas secara kelompok
yang tidak kalau mempunyai teknologi yang berbasis fisik kayak misalkan membuat mainan agak lumayan giliran dan aku pernah untuk siswanya ada dia juga harus rajin Iya. teknologi atau enggak ya, jadi setiap pembelajaran matematika itu saya bikin itu kartu Itu sarana dan prasarana. Iya. Jadi kartu serangan matematika. Jadi di situ ada KPK dari sini apa. Jadi mereka bikin soal sendiri dari dua kartu, dari kertas kartu saya bikin satu orang bikin dua soal. KPK ini berapa? Jadi kita permainan nanti. Jadi berkelompok di sini, sana mereka switch gitu. Nggak tahu sih teknologi atau apa ya. Diambil, nggak mau jawab, berarti yang mana buku. Nah, itu nggak tahu itu teknologi atau apa. Jadi bikin itu sih serangan matematika saya bikinnya itu. Jadi nggak tahu itu teknologi nggak ini. Iya. Termasuk ya. Kalau di kelas 1 saya Lalu bikin solusi tulisan Ibu kata. mengatasi kesulitan yang tadi Ibu telah sebutkan ya mengenai Saya pembuatan maupun penerapan kata-kata, media yang cocok, nanti yang maju ngambil solusinya dia baca, karena kelas 1 mah kan baik baca dan nulis. apa ya Setidaknya dia baca dengan arisan apa ayo yang keluar ini bu, nah berarti kan udah nilai plus dia udah bisa baca. Nah kalau yang nggak bisa mah kan udah dibuka berpikir apa coba lagi supaya anak yang misalnya belum itu. Karena kalau yang udah bisa dia udah dapat kata, coba bikin kalimat dari kata itu. bisa memfasilitasi selanjutnya menurut Ibu atau apa sih akan punya contoh inovatif pembelajaran berbasis digital ini yang menarik enggak? Ya, Ini apa ya? yang inovatif yang mungkin Ibu punya rencana buat Oke, Ibu terima kasih atas jawaban dan terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sih yang kemarin blok gitu ya. Mau izin buat Kotak-kotak gitu. Seperti itu. Dia kita buka, padahal kita buka dari sini gitu. Ada pertanyaan. Pengen itu sih sebenarnya pengen di. Tapi belum coba. Mungkin tahun depan ya, sekarang udah nggak bisa lagi ya. Gitu. Nah, pemantapan ini apa sih? Apa sih namanya? Ini pakai infocus kan? Intinya dari semuanya yang file. Kita bisa tulis, karena kita yang ngeklik sebenarnya gurunya gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih. Ada angka 1 sampai 10 kayak dia klik nomor 5. Nanti kita klik yang kita terus nanti buka ada pertanyaan di situ. Iya, kayak padahal kita yang itu biasanya digunain buat mata pelajaran apa? semua bebas kan pertanyaan kita yang kita bikin pertanyaannya bebas kita sesuaikan mapel kita yang mau sampaikan aja. Kan tadi udah ada beberapa ya hambatan sama kesulitan. Cuman proyeknya cuma satu. Maaf banget buat Ibu. Apa aja kesulitan Buat sama Ibu. hambatan Apa sih? Udah luangin waktunya buat aku gitu. Ini ya. Enggak apa-apa ya. Kan ngeganggu waktu yang lain, Bu. Nggak nyampe ya karena kita kan tinggi Foto dulu ya. jadi agak terhalang kadang lagi asik-asik serius nonton solusinya atau harapan Ibu atau solusi yang Ibu lakuin sama harapan Ibu buat kesulitan ini. harapannya interaksi yang tidak dan keseluruhan antara jangkauan karena kan untuk YouTube itu kalau misalnya kita menggunakan saya bisa sih gitu coba kalau tiap hari itu apa mungkin ya awet ini harus lagi tapi ya solusinya ya pakai itunya sudah kita data pribadi ya pribadi kita ya sering sih kalau aku udah pribadi ya itu kan nyampe kita nggak akan nyampe kita sering juga sih pakai dipilih dari awal diulang Tapi dulu pernah nggak kesulitan bikin mereka buat kolaborasinya sama mata pelajaran soalnya kalau misalnya kita itu bukan internet juga yang kita bikin kita ngeliat internet juga begini caranya semua kan sekarang IT udah banyak kan bisa belajar dari lain teman-teman juga bisa banyak lah nggak tahu udah cuma sejauh
Kalau kita ada kesulitan, ini gimana ya, pasti teman-teman yang lain. Baik,